Puji Tuhan. Shalom. Ya. Tetap semangat ya. Kita percaya semua akan baik-baik saja. Ya. Karena kita memiliki Allah yang besar. Dia yang memelihara setiap kehidupan anak-anaknya dan bertanggung jawab atas setiap kita yang selalu mau menaruh percaya kepada Dia. Terus melangkah, terus kerjakan apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk setiap kita kerjakan di tempat ini. Jangan putus harapan, percaya seturut dengan waktunya Tuhan. Setiap janji-janjinya pasti digenapi. Bukan hanya untuk setiap kehidupan kita pribadi, tetapi untuk wadah HOC. Saya pribadi bersama Tri rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Untuk HOC betul-betul Tuhan, apa yang sudah Kau tetapkan untuk gereja ini, suatu hari kala kami melihat Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu untuk diselamatkan. Bapa, kembali malam hari ini kami datang kepadamu dengan membawa hati yang memiliki haus dan lapar akan Engkau. Karena sungguh Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu dan Roh-Mu. Keadaan di luar sana semakin gelap dan semakin tidak menentu. Kekacauan, kerusuhan, perbuatan-perbuatan jahat semakin kental di dunia ini Tuhan. Tetapi ada satu jaminan, kami sebagai anak-anak-Mu Bapa pasti ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Ajar kami hari-hari ini untuk lebih mendekatkan diri lagi kepadamu, karena hanya Engkaulah satu-satunya jawaban bagi setiap permasalahan hidup kami. Tidak ada satupun manusia yang dapat menolong. Kalaupun ada di antara kami yang saling menopang, itu semua karena karya Roh-Mu Bapa, yang memberikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk berbuat kasih bagi sesama. Untuk itu Tuhan, malam hari ini ajar setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, untuk dapat mengerti akan sisa waktu yang masih Kau berikan kepada kami, apa saja yang harus kami kerjakan. Karena kami tahu, pada saat kami memiliki ketaatan di bawah pimpinan dari Roh-Mu, maka Engkau akan disenangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Bukan satu kebetulan, Pastor Sam hari ini kan share renungan hariannya tentang apa? Bersyukur. Saya tuh sebelum ke Surabaya sama Tri, saya bilang Selasa itu Tuhan katakan sampaikan tentang gratitude. Gratitude Tuhan bilang. Itu ucapan syukur. Gratitude itu ucapan syukur. Ucapan syukur yang sepertinya kita nggak layak gitu loh untuk menerima itu ya. Tapi karena kemurahan Tuhan, kebaikannya, karena kasihnya, kita dapat tuh. Harus kita setiap hari memiliki rasa syukur kepada Bapa kita di surga. Melalui iman percaya. Kalau kita nggak dapat iman dari Tuhan, susah loh. Mau mengucap syukur apa Tuhan, hari-hari ini kok keadaan semakin. Sampai saya sempat share ya di minggu kemarin. Perjuangan saya sama Tri itu luar biasa. Jangan mungkin orang menilai, wah enak ya Pak Ben gini gitu sama Tri. Terus terang, kami berdua secara rohani diteror. Kami bilang Tuhan katakan itu seperti hari-hari ini ya, semua anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh sama aku, itu seperti melahirkan, seperti perempuan yang mau bersalin kata Tuhan. Ya rasanya tuh saya tuh
Satu hari Tuhan katakan begini, saya tuh sudah nggak bisa apa-apa. Saya bilang bergerak aja rasanya sudah, semua badan tuh, kan kalau dari jiwa itu kan larinya ke tubuh ya. Rasanya sakit di mana-mana. Terus satu hal Tuhan ingatkan saya begini, engkau bisa bergerak itu karena Roh Kudus. Jadi saya langsung sadar betapa pentingnya hidup kita tuh bergantung sama Roh Kudus, sama Yesus. Seperti sekarang ya, kita bisa kumpul-kumpul di sini tuh jangan merasa, wah biasa kok, saya bisa jalan, saya bisa, ya itu apapun yang bisa saya sampai ke sini kan itu karena usaha saya. Tidak. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, itu betul-betul saya menyadari itu karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, memberikan kita kemampuan untuk kita melangkah ke rumah Tuhan, berkumpul bersama di sini. Toh kita dipuaskan ya, dengan jasmani maupun rohani. Amin. Melalui iman percaya kepada Tuhan yang memberi hidup kepada setiap kita anak-anaknya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini firman yang menyatakan bahwa setiap hari kita harus gratitude unto our Father in heaven. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Bapa kita di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Gratitude karena Allah begitu baik bagiku. Walaupun secara daging tidak mengenakan. Daging ini kan maunya yang nyaman-nyaman aja. Tapi tetap mengucap syukur. Karena aku tahu Tuhan, di dalam ketidaknyamanan dagingku itu Engkau sedang mendidik aku untuk aku menjadi dewasa di dalam Engkau, baik secara roh maupun apa? Akhlak kita. Kita ini adalah gambaran Tuhan. Diciptakan serupa dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Surat terbuka tadi Miss Maria bilang, akhlak kita loh yang dilihat. Yang kemarin saya alami sama istri saya begitu. Orang-orang di sekitar kami Kristen tapi kok menyakitkan. Sampai kami berdua betul-betul menangis di bawah kaki Yesus. Tetap Tuhan bilang, tetap mengucap syukur. Tuhan mengingatkan saya pada saat aku disalib, ya, nilainya tuh nggak terharga. Orang-orang yang menyalibkan Yesus, ampuni mereka Bapa. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahat. Tunjukkan bahwa engkau adalah anak Allah Bapa di surga. Balas dengan kasih. Kalau hari-hari ini kita sedang merasa terhimpit dengan masalah keluarga, masalah pekerjaan, kesehatan, keuangan, tetap memiliki pengharapan di dalam Dia. Karena Yesus berkata, pengharapan di dalam aku tidak akan pernah mengecewakan. Kalau engkau berharap kepadaku, tidak akan sia-sia. Tapi yang Tuhan minta dari kita, setiap hari gratitude. Kepada Bapa di surga, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu belajar. Jangan mau nyaman terus di dunia ini. Kita lihat bahwa rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas setiap kejadian yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, baik senang maupun susah dalam setiap waktu, ucapkanlah syukur kepada Bapa di surga di dalam Kristus Yesus. Engkau masih memberikan aku nafas kehidupan Tuhan. Berarti engkau masih mempunyai satu rencana atas hidupku di muka bumi ini. Penderitaan dari hari ke hari itu mendewasakan aku di dalam engkau. Aku memiliki Allah yang besar. Rohmu yang di dalamku
itu adalah kekuatan supranatural dan adikodrati yang tidak dapat aku dapatkan dari siapapun di dunia ini. Kita harus mempunyai prinsip bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam memberikan segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi atas kehidupan kita. Makanya kita harus jaga hati. Titik-titik ngeluh, Tuhan kok begini sih Tuhan? Tuhan kok bertahun-tahun begini ya Tuhan? Kalau kita masih ada di padang gurun, percaya bahwa satu hari nanti aku akan masuk ke tanah perjanjian itu. Semua proses kok. Nah, kita ini hidup di dunia yang serba instan. Lihat kiri kanan kok dia hidupnya enak ya. Rumput tetangga kok lebih hijau ya. Lah kok aku? Ya itu jangan. Buang itu semua. Itu sebenarnya iblis sedang mengikat kita dengan lewiatan. Itu sukanya ngeluh di hadapan Tuhan. Sama seperti kayak bangsa Israel. Sudah banyak melihat mujizat, keajaiban, tanda-tanda diberikan atas setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, tapi yang keluar dari mulut bukan gratitude. Berterima kasih atas setiap kebaikan yang diberikan Tuhan, yang mendatangkan kepuasan yang mendalam. Nah, ini kita bicara tentang apa? Bukan jasmani, yang rohani. Kalau kehidupan roh saya dan saudara dipuaskan, waduh, Yesus, you are enough for me. Cukup. More than enough. Lebih dari cukup, Yesus. Makanya, lebih hari aku lebih cinta Engkau, Tuhan. Juga nikmat dalam hal-hal yang baik. Kita lihat di Mazmur 16 ayat 11. Yesus berkata seperti ini, firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Belajarnya dari mana itu jalan kehidupan? Dari Roh Kudus. Seperti tadi Miss Maria ulang. Di dalam ketenangan hati yang paling dasar, ini saya ulang lagi nih, itu disitulah Roh Kudus bertahta. Kalau kita sedang bersatu dengan Dia, tenang, stand still, tenang. Aku menunggu Engkau Tuhan, berbicaralah Tuhan. Aku siap mendengar dan mau belajar untuk taat. Sudah kosongkan pikiran. Jangan lagi dihasut dengan, waduh, belum bayar listrik. Waduh, ini gas belum kebeli nih. Hari ini aku makan apa Tuhan? Oh, anakku belum bayar uang sekolah Tuhan. Bla 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 bla. Wah. Jangan harap mendengar suara Tuhan. Tenang. Tenang Tuhan. Aku sungguh sangat merindukan-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya pada hari itu pasti Tuhan jawab. Setiap hari Tuhan katakan, makan firman yang berbeda. Jangan firman yang hari ini besok kita lek lagi, jangan. Setiap hari minta fresh dari Tuhan. Tuhan, hari ini Engkau mau berbicara apa melalui firman-Mu? Setiap hari. Makanya saya ada jurnal, saya juga ada catatan di handphone saya. Ya Tuhan kasih handphone, saya gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Setiap hari saya catat, oh Tuhan lagi bicara ini hari ini untuk saya. Ini. Jadi setiap kita ada pertumbuhan rohani di hadapan Tuhan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, dikatakan di Mazmur 16 tadi. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Permasalahan boleh datang dan pergi. Tetapi tadi juga Miss Maria katakan, kemenangan sudah ditetapkan atas hidupku. Dengar baik-baik. Setiap roh yang bukan berasal dari Tuhan, nyingkir. Jangan coba-coba untuk menggangguku. Wis nggak mempan, nggak ada di kamusku. Hidup mengasihani diri sendiri. Sekarang aku lagi berjuang Tuhan untuk masuk
pintu yang sesak itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus berkata-kata terus. Pada saat kita memperkatakan sesuatu, di alam roh itu bekerja. Kita lihat di Kejadian, tolong Pak Hendro, Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1. Oh, kita coba di ayat 2 dulu ya. Makasih Pak Hendro. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kok melayang? Kenapa ya Roh Kudus kok melayang-layang di atas permukaan air? Baru masuk ayat 3. Berfirmanlah Bapa, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Roh Kudus sedang menunggu perkataan Bapa di surga. Jadilah terang. Siapa yang bekerja? Roh Kudus. Yang dinamis. Pastor Gary dan Pastor Sam pernah bilang, Roh Kudus itu adalah ledakan. Sesuatu yang bekerja di alam roh. Pada saat kita memperkatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Itu kita sedang mengumandangkan, proklaim di alam roh kepada roh-roh di sana yang selama ini sedang menunggangi orang-orang yang nggak percaya. Dengar, aku adalah ciptaan baru milik Kristus. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas hidupku. Jadi segala sesuatu harus kita perkatakan supaya Roh Kudus mengambil tindakan, bekerja di alam roh. Kalau kita cuma, masa iya sih? Lah kok buktinya Tuhan aku begini tuh. Mau sampai kapan? Ayo kita latih diri kita menjadi laskar Kristus. Yang dikatakan Paulus, aku dapat menjaga iman percayaku sampai garis akhir. Kita lihat dari pelajaran Rasul Paulus, ya, ada letupan firman melalui ucapan syukur Paulus dan Silas pada saat di penjara di Filipi. Di Kisah 16 ayat 24 sampai 26. Pak Hendro, Kisah 16 ayat 24 sampai 26. Ini di Filipi, Paulus dan Silas sedang melakukan pekerjaan untuk kepentingan kerajaan loh. Dia tuh bukannya usaha dagang atau apa, enggak. Dia berdua, Paulus dan Silas, sedang melakukan pekerjaan untuk kepentingan surga. Preach the gospel, memberitakan Injil kerajaan surga. Tetapi ada perempuan yang memiliki roh tenung, itu menghasilkan uang untuk tuan-tuannya. Nah, di sini mereka ngamuk karena gospel diberitakan. Makanya dihasutlah si Paulus dan Silas, akhirnya dipenjara. Tetapi lihat, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka, Paulus dan Silas, ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Nah, kita tahu lah ceritanya ini ya. 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi itu nyanyinya dalam hati? No. Mereka berteriak-teriak, bersyukur Tuhan. Lah itu adalah satu ungkapan gratitude. Walaupun dalam keadaan daging yang tidak nyaman, aku dipasung, tadi kan dikatakan begitu. Tapi tetap mereka berdoa, say something, sesuatu yang akhirnya mendobrak alam roh. Saya tahu pasti doanya si Paulus dan Silas itu profetik, pasti, karena mereka penuh dengan roh. Kita harus tahu bahwa jemaat mula-mula sampai Paulus bertobat itu semua dipenuhi dengan Roh Kudus, maupun Petrus, Yohanes. Makanya terlalu mudah untuk Tuhan memenangkan 3.000 jiwa. Petrus cuma khotbah berapa menit aja loh. Bertobat
3.000 jiwa. Karena apa? Yang diandalkan adalah Roh Kudus yang bekerja. Dan 26, tadi 25 ya Pak Yandro, 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Ini karya Roh Kudus ini. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Apa yang kita dapat pelajarannya? Masalah apapun yang saudara dan saya hadapi, gratitude unto my Father, puji Dia, masuk dalam doa, sembah Dia, keluarkan kata-kata profetik. Masalahku tidak akan selamanya mengikat aku. Dalam nama Yesus, mulai hari ini aku percaya ada terobosan atas hidupku. Terjadi dalam nama Yesus. Aku perintahkan dalam nama Yesus, setiap masalahku menyingkir. Apa yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan aku cabut sampai seakar-akarnya. Di dalam kuat kuasa firman dan Roh Kudus. Jadi kita harus terus melatih dan melatih. Plus, saya percaya setiap kita di sini senang memuji, menyembah. Nggak perlu suara bagus. Yang Tuhan lihat hati. Apakah ada hatimu untukku? Syukur dengan lidah. Oh, sorry, saya lupa. Jadi gini, syukur, gratitude itu saya bagi jadi 3 ya. Syukur dengan hati dan pikiran. Karena hati pikiran tuh selalu nyambung ya. Percaya dengan iman atas setiap anugerah yang diberikan oleh Tuhan selalu yang terbaik. Yakobus 1 ayat 17. Ini dasarnya selalu dari firman ya. Kita kalau mengungkapkan sesuatu, kita selalu ambilnya dari firman. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Bapa kita di surga memiliki satu ketepatan yang presisi. Kalau memang berkatnya untuk Bu Olivia, nggak akan nyasar. Berkatnya untuk Pasul, nggak akan nyasar. Presisi, tepat. Asal kita percaya. Jadi, selalu mengucap syukur dalam hati dan pikiran. Percaya dengan iman. Ya, bulan ini kan kita membahas tentang iman. Percaya dengan iman. Bahwa yang dari Bapa itu selalu yang terbaik. Bersyukur dengan ucapan. Mengakui kebesaran Tuhan dengan iman, kembali dengan iman, dan memuji Dia yang sudah memberikan kita anugerahnya yang besar setiap hari. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Setelah dalam hati dan pikiran kita mengucap syukur, sekarang melalui perkataan. Dikatakan dari Daud, Mazmur 103 1 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Count his blessing, name it one by one. Nggak bisa. Dari kita lahir sampai hari ini, siapa yang bisa hitung blessingnya Bapak? Nggak bisa. Terus kita lihat terakhir, baru kita bersyukur dengan perbuatan. Setelah dalam hati pikiran kita ungkapkan melalui pujian, sekarang melalui perbuatan. Ini sama pentingnya. Menyalurkan setiap anugerah melalui perbuatan adalah menyalurkan setiap anugerah. Itu berbicara tentang karunia dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Dari awal Pastor Sam ngajak saya sama Pastor Diary untuk kita sama-sama di HOC, Tuhan sudah bilang bahwa di tempat ini aku sudah memperlengkapi karunia-karuniaku
dan memberikan mereka talenta. Harus disalurkan setiap anugerah yang sudah diberikan berupa karunia dan talenta. Kita dapatnya cuma-cuma, kita juga memberikannya dengan cuma-cuma. Bagi sesama kita manusia, sesuai tujuannya masing-masing, hanya untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Di Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan mengajarkan setiap kita, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kita akan dipercayakan melayani orang-orang yang berbeban berat, yang terhilang, yang tersesat, yang terhimpit masalah dan beban lain sebagainya. Ucapkan kata-kata yang baik, yang positif, seturut dengan tadi karunia kita masing-masing. Jadi biarlah gratitude setiap hari yang harus kita kerjakan di hadapan Bapa melalui hati, pikiran, ucapan mulut kita, dan perbuatan. Saya percaya Bapa di surga akan disenangkan. Satu hal yang saya dapat juga, yang saya rindu saya sampaikan di tempat ini. Saya berdoa, ya, tadi pagi sih. Ayo kita bangun kesatuan di dalam Kristus di tempat ini. Kita harus sama-sama menyatukan visi misi kita melalui Pastor Sam dan Bu Lucy. Ayo, setiap karunia-karunia yang ada itu bukan untuk kesombongan diri, no, untuk memperlengkapi satu sama lain, membangun satu tubuh, yaitu tubuh Kristus yang sehat. Yesus adalah kepala kita. Kita tahu bahwa Yesus, ya, membawa suara Bapa kita di surga, bahwa Bapa memiliki kerinduan juga untuk tempat ini. Pasti saya nggak ragu. Bapa di surga mempunyai satu kerinduan untuk tempat ini. Kesatuan, Tuhan katakan, ayo kesatuan, kita bangun kesatuan, mencari kehendak Bapa, apa yang harus dikerjakan dalam masa pra bersalin. Memang betul-betul nggak enak, saudara. Aduh, rasanya secara daging tuh hancur, remuk. Tapi aku diingatkan firman katakan, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, itu sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Saya diingatkan lagu itu. Jadi ayo rapatkan barisan. Saya percaya seturut dengan waktunya Tuhan, biarlah apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk House of Kana, satu hari nanti kita akan melihat terjadi dan Bapa di surga disenangkan. Kita sebagai anak-anak terang boleh menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana, dan nama Tuhan dipermuliakan atas segala yang ada. Ya, itu aja ya. Jadi setiap hari dengan iman percaya kepada Tuhan, kita harus bisa melatih diri kita. Setiap pribadi milikilah rasa syukur kepada Tuhan kita. Dia
bukan hanya baik, terlalu baik bagi kita. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kita percaya bahwa tidak lama lagi ya, apapun yang boleh terjadi di luar sana, tapi biarlah multiplikasi jiwa-jiwa itu boleh terjadi untuk kota Surabaya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan ucapan syukur kepada Tuhan ya. Sama nanti kalau ada doa, kita bangkit berdiri ya. Yesus, makasih Yesus, makasih, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Tuhan, inilah ucapan syukur kami hanya kepada-Mu, Allah yang hidup. Yes, benar Yesus, benar Yesus, Yesus, Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, haleluya, dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, haleluya, baikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Yes. Tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas ya Tuhan. Dikasih dalam nama
sanalang oh Yesus. Tinggianas kededa bakaya takarala takas ana mengkebayas ana nakia ratako Yesus. Kepuasan yang daripadamu ada setiap kami. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi bawa kami lebih lagi mendekat kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sanalana manas enamata kayas analade. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Bapa, apa yang menjadi kerinduanmu untuk tempat ini Tuhan, kami bawa dalam doa malam hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Roh-Mu, Roh Kudus, we welcome you in this place. Beracaralah Roh Kudus, kami rindu dan merindukan-Mu selalu untuk Engkau bekerja, berkarya bagi setiap kami. Nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu Bapa. Nyatakan di tempat ini, biarlah setiap kami memiliki hati yang haus dan rindu akan Engkau, pribadi-Mu Yesus, pribadi-Mu Tuhan, yang sanggup memuaskan hasrat jiwa kami, haus dan lapar akan Engkau dan merindukan-Mu selalu. Yesus Tuhan, Yesus, tiada yang lain selain Engkau. Bawa kami lebih lagi, lebih dekat kepadamu Allah yang hidup. Tiada yang seperti-Mu, yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata setiap langkah kaki kami. Engkau ada, Engkau hadir, selalu setia dan setia. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kenasana muda, enana bagas, enalana manana kaya sanara sedekeyas, onamo lama kayasa, olam mana sedekeyarana tangayase. Kami percaya Tuhan, setiap pintu yang masih tertutup akan terbuka atas hidup kami, atas tempat ini. Terbuka, terbuka dan terbuka untuk jiwa-jiwa. Kami minta kepadamu Tuhan, jiwa-jiwa kami memanggil dari utara, selatan, barat dan timur. Datang ke tempat ini setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, 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 mencari wajah-Mu dan menemukan-Mu dalam kasih yang sempurna. Hidup kami diubahkan, hidup kami menjadi berkat, hidup kami Kau pakai sebagai alat kerajaan-Mu untuk jiwa-jiwa. Kami menangis untuk mereka Tuhan.
Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus akan kasih-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Impartasikan kasih-Mu itu Bapa atas setiap kami dan melalui kami untuk mereka Tuhan. Mereka yang terhilang, mereka yang berbeban berat, mereka yang tersesat, bahkan mereka yang mundur daripada-Mu ya Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk menarik setiap jiwa-jiwa mereka datang kepadamu Yesus, agar mereka juga diselamatkan Tuhan. Kami menangis untuk Surabaya Tuhan, untuk jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan, bagi kerajaan-Mu Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya itu semua pasti Kau genapi atas setiap kami Yesus. Nama karala sanada baka Yesus, nama kala nama sanada ka Yesus. Ini kaya rasana lamota. Hamba secara pribadi berdoa untuk Pastor Samuel dan Pastor Gary Tuhan, Tuhan, Tuhan. Satukan hati mereka di tempat ini Tuhan. Pastor Samuel dan Pastor Gary, aku percaya Engkau akan memakai mereka Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Bapa, untuk banyak memenangkan jiwa-jiwa. Wanapa sanalamu Bapa, innalamu tasanaladamu tadadamu ka Yesus. Bukan dengan cara kami manusia, tetapi dengan cara-Mu Tuhan. Kehendak-Mu terjadi atas tempat ini, atas House of Kana. Kuat kuasa firman-Mu dan Roh Kudus-Mu akan bekerja di tempat ini. Bekerja, buka jalan, buka jalan, buka jalan untuk Raja Besar datang. Otambar rasanda beke, ennalama kayas, onnalamas salamutakayas, onnalamu satakayas. Pintu gerbang keselamatan itu aku melihat sudah terbuka. Pintu gerbang keselamatan untuk jiwa-jiwa. Ennamas yenelamutakayas analamuteken hadakalamutakayas Yesus. Haleluya, haleluya. Bu Olivia, Tuhan katakan, Bu Olivia, Tuhan katakan, aku terus menunggu Engkau. Jangan berjalan di tempat, bergerak maju. Inna salamutata dalam kaya sanade tegaya labaka. Onna lamatak Yesus. Onna lanan sandera pakayas. Wala makayas. Semua hamba-hambaku di tempat ini akan dipuaskan oleh hadiratku. Kehadiranku ada di tempat ini. Konas menembus awan kelabu, memandang kemuliaan-Mu Bapa. Setiap kami menembus awan kelabu untuk kami dapat memandang wajah-Mu Bapa yang penuh dengan kemuliaan, bersinar terang atas setiap kami dan tempat ini. Kota kami Surabaya penuh kemuliaan-Mu Bapa. Surabaya dimenangkan untuk kerajaan surga. Ukamas kina melambuka. Inna nama kayas, inna bakayas sandalan dedekin namo taka nama kayas sandalubuka. Inna namo Yesus. Aku melihat api kemuliaan-Mu ada di tempat ini, di gereja House of Kana. Penuh kemuliaan-Mu Bapa. Api Roh Kudus-Mu akan
membakar setiap hati yang rindu, yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Emakayas analamot ka Yesus. Enakas kenapokarata. Pak Kristian, Tuhan katakan engkau sudah sembuh. Engkau sudah sembuh. Mujizatku ada untukmu. Olamokas anda beta korata lapakah anda boka Yesus. Makayas, percaya saja. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi setiap kita yang percaya, Tuhan katakan tidak ada yang mustahil. Kumas. Ulambakaya sanalamot tejeketa koratase. Urapan dari tempat yang maha tinggi. Aku melihat dan merasakan turun atas Pastor Samuel dan Pastor Gary. Terjadi dalam nama Yesus. In Christ alone. Kami mau berkata tempat ini tidak akan sama lagi. House of Kana penuh kemuliaan-Mu Bapa. House of Kana dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Haleluya. 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 Singa dari Yehuda mengaum dari surga untuk membawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Terjadi, kami percaya terjadi dalam nama Yesus. Maka Yesus. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu, Yesus. Engkaulah Allah yang hidup, juru selamat umat manusia. Juru selamat umat manusia. Enamakayas. Ini di dalam otaknya nana dado karala dobo kaya se di dalam boka Yesus. Enakaya karala boka. Tanda kepemilikan Kristus. Tanda kepemilikan Kristus ada pada setiap kita. Tanda kepemilikan Kristus ada pada setiap keluarga kita. Enakaya pase dalam otakaya se de kinalabo. Kenamaka lunage kenate sanna maka Yesus salam otake Yesus. Kami mau rapatkan barisan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau selalu tinggal dalam hadirat-Mu yang penuh kuasa dan keajaiban Bapa. Hadirat-Mu menjadi kesukaan kami. Amatasan de kelalabotaka Yesus. Domalamoka. Ini de lalada boya rosan de bete de lalada bakaya basanda de bukala besa. Kena masande kena bukala bukaya basanda de kena laboka. Una. Konas konamona de kinala mokaya sande de dalam bakaya sande dalam mokata sande de pikela lamoda. Kinalamat. Yesus adalah panglima kami. Yesus panglima kami yang berperang atas tempat ini. Alebakaya sande de dalam mokaya untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Kolamakas, kodas, koyas, dede beke Yesus, deke Yesus, dalam mokala beke Yesus, kupas, raba. Tuhan katakan bulusi rohmu kuat di dalam aku. Tuhan katakan rohmu kuat di dalam aku. Beka nama Yesus. Terobosan lepas terobosan akan terjadi dalam hidupmu. Ulama goya batas adalah bekitas. Bekilamos adekiyas terjadi di dalam nama Yesus. In Christ alone. Terjadi dan terjadi. Inna namanya sendiri kenala nama Yesus. Ola la masih
yang murah hati. Berbahagialah engkau disayang Tuhan. Celidia, engkau murah hati, engkau disayang Tuhan. Omakayas, olamus, kinamoka, lemikes. Kundakas. Setiap kami kau kasihi ya Bapa. Setiap kami ada dalam pemeliharaanmu yang sempurna ya Bapa. Setiap kami telah kau tetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang atas setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kupayas ada kuya pasir. Pikiras kerabaka Yesus. Haleluya, haleluya. Baka anas ke Yesus, Yesus. Dari Yesus. Ya, lebih luas dari sambutan. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yesus, Yesus.